Silakan. Terima kasih kepada Ibu host yang telah memberikan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini. Sekarang saya sebagai moderator, sebelumnya tadi sebagai host. Untuk kali ini materi yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber atau Ibu presenter yaitu Ibu Engkom Komaria. Beliau lahir di Bandung tahun 1974. Beliau mengajar di SDN Cincin 1. Alamat beliau adalah di Parung Serap, Soreang, Bandung. Beliau pernah mengeluarkan satu karya tulis berupa buku yang berjudul Asiknya Belajar IPS dengan model kooperatif tipe time token. Banyak prestasi yang telah didapat oleh beliau. Kalau disebutkan satu-satu mungkin tidak akan ini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kali ini materi yang akan disampaikan oleh beliau adalah mendidik anak di era digital. Seperti telah kita ketahui, mendidik anak di era digital itu bisa dikatakan penuh tantangan. Memang perkembangan teknologi di era digital sangat memiliki dua sisi yang berlawanan ya. Satu mungkin memudahkan anak dalam belajar tentang banyak hal yang tidak bisa didapatkan di sekolah. Tapi satu sisi mungkin perkembangan teknologi di era digital juga memiliki sisi negatifnya, yaitu salah satunya mungkin ada cyberbullying gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya, untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Engkom Komaria. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu Engkom Komaria. Mangga dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu host, Bu Ibu Sustiawati, dan Ibu moderator, Neng Rosdiana yang telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di sini, Bu Engkom Komaria. Tadi sebagai moderator, sekarang sebagai narasumber yang sekiranya mungkin saya masih belajar dalam membawakan ini. Mohon dimaklum kalau misalkan masih ada trouble sedikit, tapi mudah-mudahan dilancarkan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada seminar ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada instruktur kita, Ibu Fitria, juga Ibu Nur yang memberikan ilmu-ilmunya kepada saya sehingga saya dapat di sini, juga kepada Bapak Ibu peserta seminar ini yang mau meluangkan waktunya untuk datang di seminar ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang mendidik anak di era digital. Seperti apa yang Kak Neras tadi bilang, bahwa mendidik di era digital ini ada sisi negatif dan sisi positif. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan membahas dulu tentang apa itu era digital. Banyak literasi tentang era digital yang sekiannya adalah era digital adalah masa di mana semua manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat walaupun saling berjauhan. Seperti sekarang ini
kita di tempat berjumpa tapi dapat berkomunikasi serasa kita sedang dalam satu room atau satu ruangan di dunia nyata. Ada juga menurut Wikipedia adalah era digital bisa juga disebut globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi dan internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya yang banyak disebabkan oleh kemajuan infrastruktur telekomunikasi, transportasi, dan internet. Definisi lain adalah era digital adalah istilah yang menggunakan dalam kemunculan digital, jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer, media baru, digital, daring digunakan untuk menggambarkan teknologi digital. Tapi kita tidak akan membahas ini, kita akan membahas tentang yang lainnya. Nah, sebelum melanjutkan, kita lihat dulu perangkat-perangkat digital. Televisi sudah tidak asing lagi buat kita, karena sejak dari dulu kita telah menggunakan televisi sebagai media komunikasi satu arah yang awalnya hitam putih, tidak berwarna, sekarang ada kemajuan dengan banyak warna. Jam digital. Asalnya kita jam itu memakai jarum jam yang tiga, yang sedang, pendek, dan panjang. Tapi sekarang jam juga sudah menggunakan digital, yaitu dengan angka. Yang ketiga, perangkat mainan digital. Dulu anak-anak mainnya semacam apa ya? Game watch ya, game watch. Nah, sekarang lebih canggih lagi permainannya. Telepon pintar atau smartphone. Yang dulu teleponnya kalau bisa dibilang orang-orang telepon cinitit ya, cinitit, tidak ada YouTube, tidak ada Google-nya, hanya untuk bisa SMS dan telepon. Komputer serta laptop. Kedua ini adalah perangkat digital yang sekarang booming-boomingnya digunakan karena pembelajaran jarak jauh, sehingga harus menggunakan digital ini. Nah, alat-alat itu banyak manfaatnya buat kegiatan kita, sumber informasi. Tentunya ini utama sekali. Digital adalah sumber informasi di mana kita ingin mengetahui sesuatu, tinggal klik aja mencari apa yang kita inginkan. Tempat juga kita akan misalkan ke tempat, suatu tempat, tidak tahu di mana arahnya. Tetapi dengan digital ini kita bisa langsung tahu arah kemana harus kita tuju atau berapa lama kita harus ke sana. Membangun kreativitas. Ini tentunya sangat dirasakan oleh para pendidik kita sekarang. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh, kita harus mengembangkan kreativitas kita, membuat media pembelajaran. Hal yang sederhana saja, kita menggunakan media grup WA atau grup Telegram. Kalau itu satu arah, ada juga yang membuat video pembelajaran, di mana kita menceritakan, menjelaskan pembelajaran kepada anak-anak melalui video yang kita buat. Secara sederhana atau secara yang lebih rumit lagi menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di sekarang sudah ada. Komunikasi. Ini tentunya yang pertama-tama manfaatnya adalah komunikasi. Sebab apa? Kita bisa selain ngobrol, selain kita dua arah, tetapi sekarang bisa menggunakan teknologi digital ini dengan
beberapa arah, beberapa orang dalam satu ruangan sehingga kita komunikasi seakan-akan kita berada di dunia nyata. Pembelajaran jarak jauh. Nah, ini adalah yang sekarang kita lakukan. Pembelajaran jarak jauh. Asalnya pembelajarannya kita tatap muka, satu ruangan bersama anak-anak, bercengkrama, tetapi sekarang pembelajarannya guru di sekolah, anak-anaknya di rumah. Bikin bete sih, tapi bagaimana kita menyikapinya bahwa pembelajaran jarak jauh ini harus dilaksanakan agar target kurikulum dapat bisa tercapai walaupun yang kita rasakan itu tidak maksimal. Yang kelima, jejaring sosial. Ini sudah tidak asing lagi buat anak-anak sekarang. Jejaring sosial adalah mainan kita sehari-hari, mau tidak mau orang tua juga harus masuk ke dunianya walaupun tidak secanggih anak-anak untuk dalam penggunaannya. Jejaring sosial misalnya FB, IG, Twitter, yang dimana kita bisa menggali informasi dari orang lain, dan bisa juga kita yang mengeluarkan informasi. Tapi informasi-informasi itu tentunya yang bermanfaat buat diri kita sendiri, juga buat anak-anak, serta umumnya buat orang lain. Nah, mendorong pertumbuhan usaha. Dengan terjadinya corona ini, setidaknya pertumbuhan ekonomi di dunia nyata terhambat. Pasar serta layanan-layanan yang lainnya terbatas dalam interaksinya. Maka banyak yang pindah haluan, asalnya barangnya nyata tapi dalam sekarang interaksinya melalui media online yang banyak disediakan oleh pengusaha-pengusahanya. Ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia dengan berbagai macam bonus-bonusnya. Nah, pembisnis kecil pun sekarang pindah ke dunia online. Jadi menjajakan barangnya itu tidak barangnya, tapi melalui media online. Ada yang berbentuk brosur atau dianya juga live sendiri menawarkan barangnya. 7, memperbaiki layanan publik. Ini jelas sekali. Biasanya kalau kita misalkan mau kemana, harus daftarnya di situ, mengisi formulirnya di tempat itu, ngantri panjang dan sesak. Tetapi sekarang bisa daftarnya itu lewat online, sehingga pas pelaksanaannya kita tidak perlu ribet-ribet lagi untuk antri. Itu adalah manfaat dari media digital. Apa sih ciri-ciri anak digital? Beda pastinya dengan anak-anak kita pada zaman dahulu, tahun 70, 80, atau 90. Karena anak digital ini mempunyai ciri-ciri tersendiri, yaitu identitas diri. Apa sih identitas diri? Kita juga punya identitas diri, tapi perbedaannya seperti ini. Generasi digital cenderung menampilkan identitasnya mereka ramai-ramai, membuat akun di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka itu ada. Oh, seperti itu. Contohnya mungkin kalau seperti kita tidak akan
melaksanakannya. Tetapi sebagai artis, anak yang baru lahir atau belum lahir juga udah bikin akun media sosialnya, supaya nanti kalau misalnya udah gede lah, udah dewasa, bisa terkontrol oleh orang tuanya. Nah, Instagram, YouTube itu mungkin sekarang bukan hal aneh lagi buat kita, terutama anak-anak digital. Kenapa? Karena hal ini bukan semata-mata dibuat atau semata-mata untuk kesenangan, tetapi sekarang adalah bisa menghasilkan uang. Jadi tidak perlu kita kerja rutin tiap hari, tapi dengan banyaknya like, komen, serta subscribe itu dapat menghasilkan uang. Beda lagi dengan dunia kita dulu. Nah, yang kedua privasi. Privasi apa sih? Generasi digital cenderung lebih terbuka, blak-blakan, suka mencari sensasi, dan berpikir lebih agresif. Tidak seperti kita ya, malu-malu, tapi jangan malu-maluin. Sebagai orang tua, kita perlu menyikapinya dengan bijaksana, memberi peringatan, memberi pengertian, dan mengarahkan dalam hal privasi mana saja yang boleh terbuka dan tidak dalam mendidik anak-anak digital. Perlu pendampingan yang khusus buat anak-anak digital ini. 3. Bentar. Lewat. 3. Kebebasan berekspresi. Generasi digital cenderung ingin memperoleh kebebasan. Mereka enggan untuk diatur dan dikekang. Anak-anak generasi digital atau milenial menginginkan kendali sesuka hati dalam berselancar di dunia maya atau internet. Karena dalam benaknya mereka lewat dunia maya lah ekspresi atau kebebasan didapatkannya. Mungkin hal ini bisa dirasakan oleh kita sekarang. Kalau untuk mengungkapkan pendapat, mengkritik orang, kalau langsung tatap muka, mungkin agak canggung. Kita bisa melihat reaksi yang kita kritiknya seperti apa. Tapi di dunia maya, kita bisa mengkritik orang, berkomen orang sesuka hati. Karena tidak melihat reaksi orang yang dikritik. 4. Proses belajarnya mungkin beda dengan kita yang lahir sebelum era digital ini. Generasi digital selalu mengakses dengan Google, Bing, atau mesin pencari lainnya. Kemampuan belajar mereka jauh lebih cepat karena segala informasi ada di ujung jari mereka. Jadi kalau misalkan kita menginginkan apa, informasi apa, tinggal ketik, kata orang mah, tanyain aja sama Mbah Google lah, seperti itu. Nah, apa sih harus dilakukan orang tua dalam era digital ini? Kita perhatikan satu, kesehatan mata anak. Ini tentunya perlu sekali karena melihat media digital, kita memerlukan mata yang terus-menerus melihat layar, sehingga reaksi dari layar itu akan berpengaruh kepada mata kita. Nah, seperti ini. Paparan berlebihan terhadap penggunaan gadget atau smartphone dapat memicu penglihatan yang buruk. Karena di layar smartphone mengandung cahaya biru. Cahaya biru yang dikeluarkan dari layar bisa memberikan reaksi yang membentuk molekul kimia pada retina kita, yang mana akan mengakibatkan degenerasi makula dan berpengaruhi fungsi dari penglihatan anak kita. Maka baik-baiknya kita kepada anak bagaimana cara menggunakan smartphone atau media digital ini
untuk kesehatan mata sehingga mata kita tidak rusak. Kedua, masalah tidur. Anak yang sudah kecanduan tidak teratur. Karena apa? Waktu anak ingat pada misalkan sesuatu, maka dia akan langsung mengambil HP-nya atau smartphone-nya. Nah, sehingga dalam tidurnya akan terganggu. Nah, menurut National Geographic, paparan cahaya biru sebelum tidur mengakibatkan akan tertundanya sleepiness cycle selama 59 menit. Hampir 1 jam kita akan bermasalah dengan tidur. Sehingga maka kita sebagai orang tua harus baik-baik kepada anak kita menjelaskan pentingnya tidur seperti apa. 3, kesulitan konsentrasi. Penggunaan gadget atau smartphone yang memiliki efek buruk pada keterampilan mengubah perhatian anak sehingga bisa mengakibatkan perilaku terlalu aktif, kesulitan untuk berkonsentrasi. Kenapa? Sebab di dalam memori otaknya itu hanya yang dibayangkan itu adalah isi dari smartphone itu sendiri. Sehingga untuk konsentrasi menerima sumber-sumber dari yang lain, dia akan beradaptasi lagi, sehingga sulit. Yang keempat, menurunnya presentasi belajar. Penggunaan gadget atau smartphone yang berlebihan dapat menurunkan presentasi belajar anak. Sebab itu jangan sampai kurangnya pengawasan orang tua yang mengakibatkan lalainya atas kewajiban untuk belajar. Nah, orang tua, sebagai orang tua kita harus bisa baik-baik mengingatkan kepada anak, jangan terlalu sering main smartphone. Yang 5, perkembangan fisik. Terlalu perhatian terhadap gadget mengakibatkan aktivitas fisik terbatas sehingga tumbuh kembangnya tidak optimal. Anak sering menahan lafaz pencernaan yang menyebabkan tidak keseimbangan bobot tubuh terlalu gemuk atau terlalu kurus. Jadi kalau misalkan anak yang lagi anteng main gadget, kalau misalkan lapar, tanggung. Jadi nggak jadi makannya haus, begitu juga keinginan buat buang air karena tanggung untuk melanjutkan interaksi dengan gadgetnya. Nah, ini yang paling penting adalah perkembangan sosialnya. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih mementingkan diri sendiri sehingga sulit bergaul secara langsung. Selain itu juga memberi kesulitan mengenali berbagai nuansa perasaan yang dimiliki si anak. Jadi interaksi dengan orang tua, dengan temannya itu susah. Sehingga keegoan dirinya sendiri itu akan bertambah. 7, perkembangan otak dengan hubungan dengan penggunaan media digital. Pentingnya bagi anak-anak untuk menyeimbangkan antara bermain di perangkat digital dengan bermain secara aktif tanpa perangkat digital, seperti main sepak bola ataupun bermain yang mengarah kepada kreativitasnya. Nah, ini peran orang tua supaya anak bisa bermain gerak, diarahkan supaya tidak terus-terusan bermain dengan perangkat digital. 8. Nah, ini perkembangan bahasa anak tertunda. Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan media digital bisa menunda perkembangan bahasa anak, terutama anak-anak yang pada golden age, yaitu pada 2 tahun dan di bawahnya. Sebab apa? Anak keasikan main gadget
tidak bersuara, tidak berinteraksi dengan orang tua. Maka sebagai orang tua kita harus bisa memilahnya, di mana saatnya anak yang di bawah usia 2 tahun bisa memakai gadget atau tidak. Sekarang, nah ini, pendampingan generasi digital yang paling penting. Tambahkan pengetahuan Anda. Apa sih pengetahuan itu? Pengetahuan Anda, karena kita bukan anak digital, tapi kita hidup di era digital. Kita adalah pengungsi dari era sebelumnya. Kita masuk ke era digital, maka kita wajib belajar apa sih yang sekarang booming di era digital ini. Walaupun walaupun kita tidak minat, misalkan buat apa bikin Facebook, buat apa bikin IG, buat apa kita lihat YouTube, tapi karena kita mempunyai anak digital, kita wajib tahu. Jangan sampai kecolongan oleh anak-anak kita. Maka kita juga wajib tahu. Nah, karena apa? Karena kalau sudah tahu dapat memberikan pengarah kepada anak. Apakah yang mana yang baik dan mana yang tidak. 2. Mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan jelas. Karena pengetahuan kita sudah tahu, sudah jelas, sudah tahu baik buruknya, maka kita akan mengarahkan anak, ini loh yang baik dan ini yang tidak. Yang ketiga, atur posisi anak dalam penggunaan media digital dengan kegiatan aktif. Jadi, selain bermain digital, anak juga diarahkan untuk bisa bermain di dunia nyata, seperti membaca buku, kegiatan di luar ruangan, misalkan ke alam, atau bermain dengan teman sebayanya, olahraga, musik, juga bisa dengan tari-tarian, juga atau dengan berinteraksi dengan alam, misalkan hiking, pergi ke suasana yang baru, tidak di ruangan saja dengan gadgetnya. 4. Pinjamkan anak perangkat digital sesuai keperluan. Jadi anak di usia ini perlunya segimana dalam penggunaan digital. Jadi setiap usia itu berbeda-beda dalam penggunaannya. Pilihan program dan atau aplikasi yang positif. Seperti PJJ sekarang, banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan kepada anak-anak sebagai sumber ilmu. Tetapi kita memilihkan program apa saja yang boleh dilihat oleh anak. 6. Mendampingi dan meningkatkan interaksi. Dalam penggunaan gadget ini kita harus mendampinginya, ada sebuah mungkin bukan aturan ya, persetujuan dengan anak. Kapan anak bisa memakai gadget, kapan tidak boleh, dan apabila anak menemukan sesuatu yang tidak dimengerti, maka kita wajib untuk menjelaskannya, sehingga interaksi antara orang tua dan anaknya bisa terjadi. 7. Gunakan perangkat digital secara bijaksana. Nah, ini sudah bisa terangkan. Jadi kita menggunakan perangkat digital itu sesuai keperluannya saja, jangan berlebihan. 8. Aktivitas dunia maya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, dengan menambah pengetahuan kita bisa mengontrol anak-anak aktivitasnya di dunia maya, walaupun jarak antara kita dan anak itu berjauhan. Nyambung dengan nomor 9, telusuri anak di dunia maya. Walaupun kita tidak selalu mendampinginya, tapi kita bisa melihat
aktivitas anak di dunia maya itu seperti apa. Kalau misalkan menyimpang dari apa yang kita harapkan, maka kita bisa menegurnya. Nah, ini peran orang tua dalam era digital. Menurut WHO tahun 2007 mengembangkan 5 kerangka atas peran orang tua dalam era digital. Satu adalah correction, yaitu hubungan atau koreksi. Kedua, behavior kontrol perilaku. Yang ketiga, respect for individuality, yaitu memberikan ruang privasi. Ketiga, modeling approach behavior, mencontohkan perilaku yang baik kita sebagai modelnya. Yang kelima, processing and protection, menyiapkan bekal dan perlindungan. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya. Neng Rose, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang bertanya, silahkan. Baik Bu, terima kasih. Apa yang telah tadi dipaparkan sangat menarik ya, bagaimana cara kita menghadapi era digital, apalagi dalam mendidik anak. Banyak tantangan yang akan kita hadapi di era digital ini. Ada beberapa hal ya, baik itu pengaruh positif ataupun negatif. Baiklah, sebelumnya kita ini dulu kepada Ibu dan Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silahkan ditanyakan, boleh langsung, boleh lewat chat. Sebentar ya Bu ya. Bung Kom, kita cek dulu apakah sudah ada pertanyaan. Kalau di chat sih belum ya Bu. Mungkin pada ini kali, pada fokus. Pada bingung mungkin apa yang mau ditanyakan atau sudah pada mengerti semuanya. Sudah pada tahu ya. Mungkin sebagian sudah pada tahu gitu bagaimana cara era digital ini gitu Bu. Karena kita mengalaminya. Menghadapi kehidupan. Iya, karena kita mengalaminya, apalagi Ibu sendiri ya. Ibu sendiri bagaimana cara menghadapi anak Ibu yang sekarang lagi masa-masa puber gitu Bu. Lagi masa-masanya aktif di era digital gitu. Coba dari Ibu sendiri pengalamannya gimana Bu? Anak saya 2 cowok ya, sudah pada gede-gede yang sambil menunggu ini Bu ya. Sambil menunggu ada pertanyaan gitu, boleh Ibu sharing-sharing dulu. Bangga. Anak saya 2 cowok semuanya, yang satu udah kuliah semester 6, yang satu lagi SMK kelas 2. Memang karena kita berada di era digital, maka apa yang mereka lakukan itu setiap saatnya berhubungan dengan HP. Tapi kita juga mengingatkan seperlu apa kita menggunakan gadget ya Bu ya. Gadget itu sendiri. Dan waktu beribadah, terutama sholat, kita selalu mengingatkan. Karena apa? Tanggung. Ayo sholat, tanggung bentar. Tanggung. Iya, betul. Tapi kita juga jangan kalah dengan tanggungnya itu. Ayo gedor-gedor lagi. Ayo sholat dulu. Kalau main gadget bisa beberapa jam, sholat kan 5 menit ya. Bisa 5 menit. Kenapa harus kalah dengan gadget? Nah, seperti itu. Jadi kita juga jangan kalah dengan gadget itu sendiri. Ya. Jadi harus ini ya Bu ya, harus bisa mengerem bagaimana anak agar tidak kecanduan ya? Iya, jadi memerlukan kesabaran juga buat kita. Jangan sampai. Ya, ada pertanyaan Bu, berhubungan dengan tadi kecanduan gadget tadi Bu. Ada dari Bu Eka Kartika, bagaimana cara mengatasi anak yang kecanduan gadget? Apakah perlu memberikan treatment misalnya seperti ke psikolog atau ke hipnoterapi gitu Bu? Menurut Ibu gimana? Mungkin kalau anak kita belum kecanduan banget ya. Iya. Belum kecanduan, jadi bukan tidak perlu ya. Sebetulnya kesabaran dan keteladanan orang tua sendiri yang bisa menyembuhkan anak kecanduan gadget. Nah, yang tadi ya, kita sebagai model. Kalau misalkan
menyuruh anak jangan menggunakan gadget, tapi mamanya ibunya juga masih menggunakan gadget, percuma saja kita teriak-teriak. Anak akan bilang, ibu ngelarang kita, tapi ibu sendiri yang memakai gadget. Nah, untuk itu kita model dulu. Tuh, ibu juga kan tidak pakai untuk waktunya sholat, waktunya makan, waktunya bermain, waktunya belajar. Ibu juga tidak menggunakan. Nah, kita sebagai contoh lama-kelamaan dengan melihat contohnya kita sendiri, anak orang tua ya. Orang tua iya. Oh iya ya. Iya. Mama papa juga enggak. Kenapa saya tidak? Mungkin itu akan memerlukan proses atau waktu yang bukan tidak sebentar. Bagaimana keteladanan kita juga memerlukan kesabaran. Kembali ke tadi rekening bank emosi. Oh, misalnya, betul. Nyambung ya Bu ya dengan rekening emosi tadi. Iya. Emosi kita direbam. Sebab apa? Kalau anak seperti proses nangkrang gitu melawan, kita lawan lagi itu akan beradu. Kalau misalkan anak nangkrang, kita kasih redam, kita kasih pelukan, kasih apa itu elusan, disayang, dipeluk, pasti anak juga emosinya akan redam juga. Malu sendiri mungkin ya Bu ya. Nah itu karena kasih sayang orang tua itu tidak perlu dikatakan. Ibu sayang kamu loh. Misalkan. Tidak perlu diucapkan. Oh diucapkan, tapi tidak perlu diucapkan. Ya anak bisa merasakan. Dengan perlakuan gitu Bu ya. Perlakuan seperti itu. Ya, itu benar. Mungkin ya dari pertanyaan Bu Eka ya, mungkin sedikit terjawab ya Bu ya untuk kecanduan gadget. Jadi ya mungkin perhatian dari orang tua perlu secara khusus untuk membuat trik-trik khusus agar anak tidak kecanduan gadget. Dan mungkin itu setiap orang tua punya cara-cara masing-masing ya Bu ya, tidak sama. Tidak sama. Setiap anak mendidik orang tua mendidik anak itu pasti punya cara masing-masing gitu. Nah, seperti itu ya. Ya, dari Bu Eka mungkin sedikit terjawab ya Bu ya. Ada lagi Bu pertanyaan dari Bu Nining. Tadi terlewat, maaf. Minta penjelasan mengenai memberikan ruang privasi gitu Bu. Oh, yang tadi ya, bentar. Ya. Kita sambil belajar ya Bu, kita juga apa-apa Bu. Santai. Membuka referensi nih. Tadi teh apa ya? Memberikan ruang privasi. Oh, iya. Saya bacakan dulu ya Bu ya. Iya. Pada saat memasuki tahap remaja, orang tua harus memberikan ruang bagi anaknya untuk mengembangkan perasaan yang positif tentang dirinya sendiri. Melalui caranya sendiri pula. Jadi misalkan anak maunya nyanyi, tapi Neng, sekolah dokter aja, kejuruan, kan bukan karakter anaknya. Biarlah anak berkembang sesuai karakter anaknya. Iya. Terus misalkan udah nyanyi mah misalkan nggak menghasilkan uang. Kalau jadi pegawai negeri, kantoran, dokter gitu ya. Uangnya tetap kelihatan ada. Nah, kalau misalkan anak udah memilih jalannya itu sendiri, maka kita harus mengarahkannya. Neng, kalau misalkan mau bakatnya jadi penyanyi, ikut lomba apa gitu, seperti yang sudah kita lihat yang lagi membumi ya, Lesti. Kan dia asalnya bukan apa-apa, sekarang menjadi apa-apa dengan ketekunan papahnya, mamahnya, diarahkan. Alhamdulillah sekarang dari kita. Malah jadi pujaan mak-mak sekarang. Ya itu mungkin ya Bu ya, penjelasan dari memberikan ruang privasi itu sendiri, jadi memberikan kesempatan kepada anak tentang apa yang dia sukai untuk dikembangkan, untuk didukung agar menjadi berkembang gitu Bu ya. Iya. Juga mungkin sekarang berhubungan dengan media digital seperti yang telah saya katakan tadi. Kalau dulu apa sih YouTuber gitu ya? Ya. Tidak pernah ada anak-anak yang mengungkapkan saya mau jadi YouTuber. Tapi cita-cita saya jadi YouTuber nggak ada. Nggak ada. Paling jadi polisi, jadi guru, jadi dokter, pengusaha. Paling banyak anak mau jadi apa? Presiden.
Nggak Iya. akan nggak akan ada yang bilang anak aku mau jadi YouTuber. Naon YouTuber? Tapi sekarang coba lihat, mau jadi apa? Jadi YouTuber. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah bermain TikTok. Biar apa? Kepedeannya itu muncul. Tapi Ya. jangan begitu juga, jangan kecanduan, itu mas sebagai jalannya aja gitu. Ya. Tetap kita yang mengarahkan kalau ingin jadi YouTuber, jadilah YouTuber yang baik, Ya. konten-kontennya dapat berguna Ya, yang positif juga ya Bu ya, konten-kontennya jangan yang negatif. Nah, seperti itu. Ya, itu dari Bu Nining ya Bu Nining, mudah-mudahan terjawab mengenai ruang privasi tadi. Dan dari ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang lain, ada lagi pertanyaan dari ini ya Bu ya? Apa yang kita rasakan saja. Ya. Yang kita PJJ ya. PJJ, nah itu. Nah, PJJ nih. Itu sangat erat hubungannya dengan era teknologi. PJJ. Dulu kita menggunakan room meeting itu aneh. Iya, betul Bu. Pertama kali, apa sih room meeting-nya? Apa itu? Dulu kan Webex ya Bu ya, sebelum Zoom. Nggak ngerti gitu, apa itu Webex? Nggak perlulah kita ikut yang gituan, mungkin itu mah buat pengusaha, buat orang penting-penting saja gitu. Kita, bagi guru mungkin buat apa gitu ya? Apa itu? Terus mikirnya mungkin uang lebar gitu ya. Udah jangan aja. Tapi berhubung sekarang eranya, zamannya, kita juga dituntut ya. Kasak kusuk banyak kan. Ya dituntut sendiri untuk bisa untuk ikut gitu. Ikut, malahan kita sebagai fasilitatornya ya Bun ya. Fasilitatornya, narasumbernya, dan anak-anak kita juga, anak-anak SD gitu kan, belum SD budak letik dan naonan gitu ya. Iya. Tapi sekarang anak SD masuk ke Zoom meeting itu sudah pada pinter. Iya. Pinter ya Allah. Gurunya juga kalah sekarang. Kenapa? Anak itu kan rasa penasarannya tinggi. Kata si ibu harus klik kan. Itu. Nanya, Bu, meetingnya apa? Meetingnya naon? Gurunya juga ngerti. Meeting ID-nya apa, Bu? Pinter ya. Udah pinter. Mungkin ya bentar ibu tanya dulu atau apa, ulah kasih di bodona gitu cepari. Kita belajar lagi walaupun itu kepada anak-anak. Iya, betul Bu. Ya itu tadi ya. Jadi belajar sepanjang hayat ya Bu ya. Iya, seperti itu. Ya Ibu, waktu 10 menit lagi nih Bu. Iya. Sambil menunggu apa ya Bu ya? Mungkin Ibu ada kesimpulan atau apa gitu? Kesimpulannya kita yang boleh aja kesimpulan dari Ibu ya. Kesimpulannya dalam penggunaan gadget ini kita harus menggunakan kepada anak sesuai keperluannya. Mau tidak mau kita sebagai generasi migran ya, pendatang baru di era digital ini harus lebih belajar lagi mengetahui apa sih era digital ini, karena apa kita berada di dunianya. Kalaupun terpaksa kita harus menjalaninya, dan untuk kepentingan anak-anak kita maka diseimbangkan antara dunia maya dan dunia nyata. Karena apa? Keseimbangan pertumbuhan anak juga perlu antara olahraga otak dan olahraga badan, itu perlu. Itu aja mungkin Nairos kesimpulan hari ini. Ya Ibu, terima kasih Ibu Engkom, materinya sangat ini menarik ya, sangat kekinian gitu. Mudah-mudahan. Walaupun diraba-raba. Iya. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan ini ya Bu ya, hampir habis dan tidak ada pertanyaan lagi. Gimana kalau kita sudahi saja ya Bu ya?
Ya, sudah mencukupi Ya, karena waktu. mungkin apa yang sudah disampaikan sama Ibu sudah cukup dipahami, sudah jelas gitu ya. Mantap materinya. Sama-sama. Ya, dari saya sebagai moderator, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat, jelas, padat. Semoga bisa memberikan manfaatnya juga untuk kita semua. Amin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas bila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ibu Hos. Mangga Ibu Hos. Gak ada suaranya Bu ya, Bu Is. Demikianlah seminar pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Bunda Engkom yang telah bersedia sharing materi hebatnya. Kemudian terima kasih juga kepada Neng Rosdiana telah memandu acara ini dengan baik. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri yang telah berkenan join di room kami. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan yang telah bersedia bergabung pada room kami di siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa presensinya diisi dulu ya Ibu Bapak. Presensi ada di kolom chat. Ibu Bungkem hebat, semangat. Gimana Bu rasanya Bu? Baru kali ini. Baru juga tapi udah luar biasa. Berkat doanya. Iya. Nah, kalau Bu Rosdiana tuh nggak kelihatan videonya ya? Iya Bu. Iya Bu ini. Ibu-ibu silakan presensinya diisi dulu. Setelah ini ada lagi ya Bu ya? Nanti jam berapa? Jam 2. Absen dulu ibu-ibu ya. Isi dulu presensinya. Aduh.
Halo Teh. Halo. Wis. Tes. Aku jadi kecil Teh. Wah, kela. Tes. Gimana sekarang? Oh ya. Barusan ini Bu, ke air dulu. Oh, dari Bu Fitri katanya tuh, sukses Nadayana, kade ulah hilap rekamana. Kita mulai jam berapa, Bu?